واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Hari ini Jumat, hari yang ke-23 di Jumadil Awal 1447 Hijriah dan hari yang ke-14 di bulan November 2025. Senang dan bahagia sekali suasana pagi dini hari ini. Menjelang fajar tiba, kita kembali mengkaji Al-Quran, bertolabul ilmi, menelaah Al-Quran tentang tafsir ayat per ayat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman yang hadir selalu di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari Jumat adalah jadwal tentang tafsir Al-Quran. Baik, beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap mulai untuk pagi hari ini. Kita tawarkan untuk warga yang siap bergabung nanti melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dan untuk warga yang siap bertanya atau apa yang ingin disampaikan, boleh nanti warga Dahlia di 022-73028, 022-7311-710 untuk teleponnya siap berinteraksi dengan Bapak Ustadz Taufik Rahman. Pagi hari ini kita mulai saja, mangga silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Kami masih diizinkan Allah untuk bertalabul ilmi. Mudah-mudahan wargi, umur yang masih ada, sisa umur yang masih ada, kita bisa manfaatkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi Dahlia, pelajaran hari ini adalah masih surat Al-Anfal ayat ke-43-44. Wargi bisa mengambil Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 43-44. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan untuk membacanya, untuk menerjemahkannya juga, untuk menerangkan maqasidil ayatnya itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yurikumullahu fi manamika qalilaw walau aradkum katira la fashiltum wa la tanajjatum bil amri walakin Allah khasada innahu alimun bidatis sudur. Idh yurikumullahu, tatkala Allah memperlihatkan kepada kamu Rasul Muhammad bimanamika, tatkala waktu tidurmu atau pada waktu tidurmu, tatkala Allah memperlihatkan kepadamu tatkala kamu waktu tidur, yaitu subhanallah qalilan, musuh itu kelihatannya adalah sangat sedikit. Walau arakum katiran la fashiltum, kalau saja kata Allah kami nampakkan kepada kamu waktu mimpi kamu itu adalah orang-orang kafir itu banyak, la fashiltum, tentu kamu akan gentar. Wala tanazzatum, dan kamu akan berdebat fil amri, dalam hal ini. Walakin Allah as-salim atau sadam, tetapi Allah yang memberikan keselamatan itu. Innahu alimun bidatis sudur, bahwasanya Allah adalah maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dadamu. Wa idjurikumu, dan tatkala engkau diperlihatkan oleh Allah bi ayunikum qalilan, di dalam matamu adalah nampak sedikit, wa yuqalilukum bi ayunihim, jelas nampak kelihatan itu sedikit. Tayak diallahu amrun lakana maf'ula, pasti urusan Allah itu adalah pasti ya maf'ula, akan terlaksana. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Warkidaria, kami betul-betul mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat ini. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Wargidaria, subhanallah, ya, Allah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena capeknya masalah peperangan tersebut, ya, hingga Rasulullah SAW diberikan kesempatan untuk mengembalikan tenaganya dan segala macamnya dengan ngantuk, dengan tidur itu. Semua siapapun orangnya, tatkala tidur itu adalah mengembalikan, ya, dikembalikan oleh Allah, ya, segala macamnya itu. Tentara juga ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu bangun kembali yang namanya tenaga itu, ya, utuh kembali. Ya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan-ucapan sahabat, ada yang berbicara, ya, karena mendengar masalah, ya, lawannya itu udah banyak,
Nah, alimun bima yadbiruhu. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dada itu. Ya, tatkala Allah nampakkan jumlah hitungan mereka orang-orang kafir tersebut. Ya, Allah nampakkan orang-orang kafir itu di hadapan Rasul itu, ya dinampakkan oleh Allah itu adalah keadilan. Jadi ini adalah pertolongan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga semangat untuk bertempur itu semakin tinggi. Pertama, Rasulullah waktu itu memang itu mimpi. Dinampakkan waktu mimpi itu adalah orang-orang kafir itu sedikit. Dan orang-orang kafir itu lemah. Ya memang lemah bagaimana? Mereka berani itu adalah berani dalam kelemahan. Jadi bukan berani karena benar. Jadi mereka adalah konyol, sekalipun berani tetapi konyol. Tatkala mendapatkan musibah, kemana dia? Neraka kembalinya. Tapi kalau umat Islam, ya subhanallah wa bihamdi, andaikan kena musibah umpamanya ya kita nyebutnya musibah. Ya, padahal itu bukan musibah. Karena tujuan orang-orang mukmin itu adalah masuk surga. Itulah diantaranya kalau dianggap itu sebagai tujuan. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi id yurikum humullahu fi manamika qalilan, itu akan menambah semangat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dinampakkan oleh Allah itu orang-orang kafir itu adalah sangat sedikit. Nah, jadi karena nampaknya adalah hanya sedikit, jadi tidak ragu gitu ya. Walau arakum katiron la fashiltum la tanaza'tum bil amri. Nah ini andaikan tatkala Rasul ru'ya bimanamih itu ya tatkala mimpi pada waktu malam hari itu menjadi nampakkan orang kafir itu banyak. La fashiltum. Nah ini jadi sedikit akan ragu Rasul itu menghadapi tentara-tentara kafir ini yang banyak. Nah karena menghadapi tentara-tentara yang sedikit, dan juga ya mereka itu karena dinampakkan oleh Allah itu adalah sedikit, maka dipastikan ya ini wa khafu wa lam yaqdiru ala harfil qaum. Itu maka mereka adalah akan ketakutan melihat orang-orang yang beriman. Ya, melihat tentara dari orang-orang yang beriman, maka mereka itu adalah ketakutan. Nah, wargi dahlia. Nah, andaikan dinampakkan orang-orang kafir itu banyak di depan Rasulullah SAW, la fashiltum, tentu akan merasa ragu begitu ya. Mengapa? Melihat kemampuan orang yang beriman, tetapi karena Allah, pertolongan Allah, dinampakkanlah pada waktu itu, pada waktu Rasul tidur itu adalah qalilan. Dan andaikan nampaknya banyak, maka bukan hanya akan lemah, tapi justru orang-orang yang beriman akan mendebat, akan protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena protes-protes itulah, maka tidak akan ada fokus untuk menghadapi orang-orang kafir. Disinilah bahwa fokusnya perang menghadapi orang-orang kafir itu adalah
tidak ada sedikit pun ya merasa takut dan semuanya merasa gembira. Mengapa? Karena di depan dirinya adalah surga. Satu langkah lagi surga. Beda lagi dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu subhanallah ya, diturunkan jabatannya dari jenderal menjadi prajurit. Tapi bukan menyesal. Ya, bukan putus asa. Tapi Khalid mengatakan ana da'amutu kama amutul bayir. Itu saja bahasanya itu. Ya Allah, aku sekarang ini kalau mati sebagai matinya bair, unta. Bukan matinya orang yang di jalan Allah. Perang fisabilillah. Itu diantaranya ucapan-ucapan jenderal itu ya. Jadi kalau di kita diturunkan jabatan teh ngamuk kan gitu ya. Seperti sekarang kan banyak yang akan diturunkan jabatan-jabatan itu disebabkan karena Indonesia sudah tidak senang gitu. Ya. Bukan presiden yang tidak senang. Indonesia sudah tidak senang. Siapa? Lihat rakyat. Nah itu kalau Indonesia melihat rakyat, karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat tidak senang, harusnya segera tahu diri begitu ya, karena memang punten tidak belajar agama yang baik. Nah itu makanya tetap saya bertahan. Kenapa? Tuh udah gaji saya gede kan. Lamun mundur lebar gitu. Jadi gajinya gitu lebar. Nah itu diantaranya. Nah makanya disinilah Allah melihat orang-orang yang beriman itu atau melihat sahabat-sahabat Rasul itu adalah nampak sekali karena Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dadanya. Begitu dalam dada orang-orang atau sahabat Rasulullah SAW bangkit kembali ingin memerangi orang-orang kafir, maka disinilah Allah memberikan spirit terus kepada mereka sehingga ya tidak ada satupun yang mundur. Semuanya adalah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi innahu alam atau alimun bidzati sudur. Nah, itu diantaranya. Jadi andai karena Allah memberikan kesempatan mimpi Rasul itu, umpamanya ya, dengan dinampakkan orang-orang kafir itu banyak, la fasyiltum kata Allah. Tentu akan ragu. Ya, jadi akan ada permasalahan-permasalahan. Jadi akan semakin kecil begitu. Tapi waktu mimpi Rasul itu adalah melihat orang kafir itu sedikit, maka semakin semangatlah Rasul dan semangat pula orang-orang yang beriman atau para sahabat, tentara-tentara, orang-orang mukmin tersebut semakin hebat. Nah, kalau dinampakannya banyak, pasti allati jadalu biha Rasulullah SAW akan mendebat Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasul karena diperlihatkan oleh Allah orang kafir itu sedikit, maka semakin mudahlah untuk menyusun kekuatan-kekuatan menghadapi musuh-musuh itu. Nah, konsennya semakin hebat. Jadi tidak ada yang mendebat, tidak ada yang tidak setuju, semuanya justru adalah setuju. Ya, semuanya adalah berkonsentrasi di dalam menghadapi musuh tersebut. Nah, karena di sini wa idh yarakumullahu takum fi a'yunikum qalilan. Nah, ternyata wargi yaitu ya tatkala melihat kenyataan, ya melihat kenyataan itu orang-orang yang beriman melihat mereka adalah qalilan, sedikit gitu ya, sedikit.
Nah, semakin tinggilah semangat, ya. Padahal kenyataannya bukan demikian. Maka disinilah Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman itu, karena dikatakan layak diallahu amran kana maf'ulan. Itu adalah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai semangat yang begitu besar, karena perkiraan ada di qalilan, ya, perhitungan orang-orang kafir itu adalah qalilan, sedikit. Maka subhanallah wa bihamdi, disinilah ya semakin semangatnya orang-orang yang beriman menghadapi ya orang-orang kafir ini. Nah, ya, jadi karena orang-orang kafir melihat Rasulullah SAW semakin kelihatannya banyak, Allahu Akbar, maka disinilah orang-orang yang beriman itu semangat sekali, ya, semangat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semangat untuk mendapatkan ghanimah. Beda lah mun si Kang Ebit mah diajak perang teh sigana mah. Ghanimah ya. Bawa truk. Iya. Abangnya bawa truk. Bawa truknya tuh. Kamu geser kereta. Tuh. Si Abang mau truk. Bawa yang geser kereta tuh baga garasi. Ngan ayangan truknya kara rempes. Ya Rabbana ya Karim. Nah, jadi tatkala Allah nampakkan orang-orang kafir itu seperti yang sedikit. Nah, ini adalah kita sebagai pemimpin juga harus seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai pemimpin membimbing orang-orang yang beriman itu jangan merasa diri kecil. Harus merasa diri kecil, karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alai, itu. Jadi tinggi dan tidak akan ada yang melewati ketinggian orang-orang yang beriman itu. Nah, makanya di sini tidak boleh ada orang-orang mukmin yang merasa hina, merasa sedikit. Tapi karena peradaban dari dulu, ya, umat Islam dianggap bodoh. Sampai sekarang, Bang, umat Islam tuh dianggap bodoh, belegung umat Islam tuh, ya, dianggap gitu. Dan sebabnya rek pemilihan abang diberi duit 100.000 abang si abang daekeun kira. Da mawa truk cenah truk teu bisa teu pinu. Kapan kieu abah eta teh? Aya meureun. Aya meureun gitu. Teu kabagian. Anger aing mah kopi herang. Tebet mah kitu eta barengan orang itu nu di Majalaya ya tah direnca naon teh renca renca tungku renca naon teh di Majalaya teh ya nanti nuju ieu nuju seger-seger. Palingan kamari anu main bola teh nah habat teh borondong sia teh. Lain bola Bang, di Majalaya mah borondong. Borondong. Aduh, Masya Allah eta teh. Rarawasnya langsung disepak tengah muncrat. Kejerot gitu dah. Disepak tengah gejerot gitu. Di Cigentur, Abang. Cigentur. Oh, Cigentur. Belokan eta Citarum. Teh eta pan ene di Cigentur. Alhamdulillah. Cenah rek buka toko deui di dinya. Mudah-mudahan atuh orang Cigentur sadayana dina barokah Allah Subhanahu wa taala.